Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Bedur Rahman. Saya kelompok 1 manajemen keuangan kelas G. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keputusan pendanaan dan pasar efisien. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Lutfi Bedur Rahman. Dan yang kedua, Ivan Dairi Pradata, dan yang ketiga Dodi Buyan, dan yang keempat Arthur Hafiz, dan yang terakhir Vandra Vita. Materi pertama saya akan membacakan tentang keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan atau pembelanjaan menyangkut tentang bagaimana memperoleh dana untuk membiayai investasi yang efisien. Bagaimana menentukan komposisi sumber dana optimal bagi perusahaan dan bagaimana komposisi optimal itu harus dipertahankan serta apakah perusahaan sebaiknya menggunakan dana modal asing atau modal sendiri. Terima kasih. Menurut Haruman 2008, meningkat nilai perusahaan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Dalam hal ini, manajer harus memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode akan dibagikan seluruhnya atau hanya sebagian yang dibagikan sebagai dividen dan sisanya dijadikan laba ditahan. Modal sendiri sering disebut sumber dana internal. Contoh sumber dana internal menurut Myers 1984 adalah dana yang berasal dari aliran kas, laba ditahan, dan depresiasi. Sedangkan contoh sumber dana eksternal atau modal asing adalah penerbitan obligasi dan saham. Selanjutnya pasar efisien. Mengapa pasar dapat diharap efisien? Ada 4 kondisi ideal yang harus terpenuhi. Yang pertama, terdapat investor rasional dan berorientasi pada maksimasi keuntungan yang secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisa nilai dan berdagang saham. Yang kedua, tidak diperlukan biaya untuk mendapatkan informasi dan informasi tersedia bebas bagi pelaku pasar pada waktu yang hampir sama. Yang ketiga, informasi diperoleh di dalam bentuk acak. Dalam arti setiap pengumuman yang ada di pasar adalah bebas atau tidak terpengaruh dari pengumuman lain. Yang keempat, investasi bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk di pasar, yang menyebabkan harga saham segera melakukan penyelesaian. Selanjutnya ada jenis pasar efisien. Menurut Pharma 1970, bentuk pasar modal efisien dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Hipotesis pasar efisien bentuk lemah atau weak from the efficient market hypothesis. Kedua, ada hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat, dan yang ketiga ada hipotesis pasar berbentuk kuat. Selanjutnya ada investasi di dalam pasar efisien. Strategi investasi di dalam pasar efisien yaitu dalam suatu pasar yang tidak efisien, strategi investasi yang tepat tentu tidak sama dengan strategi yang harus diterapkan dalam pasar efisien. Kedua, strategi khusus yang harus dipilih tergantung sepenuhnya kepada tingkat atau derajat efisiensi atau ketidakefisienan pasarnya. Dan yang ketiga, terdapat berbagai kemungkinan strategi yang dipilih. Besar tidaknya kemungkinan bagi kita untuk memperoleh abnormal return, tergantung sepenuhnya pada kemampuan kita memilih strategi yang tepat setara kepercayaan kita. Selanjutnya ada uji statistik terhadap perubahan harga. Ada 2 macam alat statistik yang dapat digunakan untuk menguji tingkat independen atau kebebasan. 1. Uji kolerasi serial. 2. Uji tanda. Aturan dagang teknikal. Para analisis percaya dan beranggapan bahwa uji statistik tidak mendeteksi strategi yang lebih realistis dan canggih.
Karena dengan kebanyakan strategi dagang teknikal adalah satu yang sulit untuk didapat menguji semuanya. Selanjutnya, anomali pasar. Anomali pasar adalah suatu kejadian yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan abnormal return. Anomali pasar muncul pada suatu bentuk pasar efisien, baik bentuk lemah, semi kuat maupun kuat. Jenis-jenis anomali pasar. 1. Anomali peristiwa. Anomali peristiwa terjadi bila mana harga mengalami perubahan setelah adanya satu kejadian atau peristiwa yang mudah terdeteksi. Misalnya adanya pengumuman pencatatan saham dan adanya rekomendasi saham. Yang kedua, anomali musiman. Anomali musiman sangat tergantung sepenuhnya pada waktu. Yang ketiga, anomali perusahaan. Anomali ini muncul sebagai akibat dari adanya sifat atau karakteristik khusus perusahaan. Dan yang terakhir adalah anomali akuntansi. Anomali akuntansi adalah perusahaan dalam harga saham sebagai akibat dari dikeluarnya suatu laporan akuntansi.